Oke. Yang ngomong ya kok on terus nih. Halo, apakah saya bisa dengar? Oke, saya mulai aja ya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Kristian, Teknik Elektro Angkatan 2019. Perkenalkan saya Rizky Firdianto, Teknik Elektro Angkatan 2019 yang dipercaya Ibu Lin Latifah untuk mengaku praktikum sistem kendali. Jadi hari ini kita akan membahas tentang praktikum sistem kendali yang akan dilaksanakan minggu depan. Dosen pengampunya Bima Latifah, STMP. Adapun yang akan kita bahas pada malam hari ini itu tentang aturan praktikum, yang kedua itu pelaksanaan praktikum, yang ketiga persiapan praktikum, yang keempat pelaksanaan praktikum, yang kelima studi praktikum, dan yang terakhir itu sesi tanya jawab. Jadi, Bagaimana nih? Di layar penuh, Fit. Ya, jadi saya mulai aja ya di peraturan praktikumnya nih. Jadi yang pertama itu praktikum itu dilakukan secara luring di kampus satu, di gedung laboratorium produksi, atau lebih tepatnya di ruang komputer di lantai 2. Nah, jadi nanti kalau misalkan udah sesuai jadwalnya gitu, kalian datang aja ke laboratorium produksi di kampus satu, di ruang komputer. Nah, yang kedua itu kelas praktikum itu dibagi menjadi 6 sampai 7 kelompok dalam satu kelas. Dengan pembagian kelompok berisikan 2 sampai 3 mahasiswa. Nah, ini tuh udah tertera ya di Google Classroom kelompoknya. Nah, yang ketiga ini praktikan menjalankan seluruh SOP laboratorium produksi. Nah, nanti nih kalian tuh harus perhatiin dulu nih SOP laboratorium itu gimana gitu. Selain dari Google Classroom yang dibagikan juga ada kok di sebelum masuk ruangannya. Itu kayak ada SOP laboratorium produksi. Yang keempat itu daftar hadir praktikum itu dapat diisi melalui kertas absensi yang disediakan sebelum memulai praktikum. Jadi nanti kami sebagai asprak menyediakan kertas absensi di sebelum memasuki ruangan praktikum. Berikutnya nomor 5 ini praktikan yang tidak menghadiri atau tidak mengisi daftar hadir dianggap tidak mengikuti praktikum dan dianggap nilai praktikum pada modul tersebut adalah 0. Jadi saya mohon untuk kalian untuk mengisi daftar hadir dan hadir pada saat praktikum gitu. Jangan sampai ada yang titip absen segala macam. Nah, yang keenam ini setiap kelompok tidak boleh mengganti jadwal praktikum kecuali ada keperluan yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan. Jadi nanti kalau misalkan benar-benar darurat banget gitu, ntar mungkin akan ada penggantian jadwal yang mungkin sudah tertera di pembagian jadwal praktikum. Nah, yang ketujuh ini tidak menghadiri praktikum atau mengganti jadwal tanpa konfirmasi dianggap tidak mengikuti praktikum. Jadi kalau misalkan kalian benar-benar tidak bisa gitu, usahakan tuh konfirmasi gitu penggantian jadwalnya. Oke, berikutnya tugas pendahuluan dapat dilihat di Google Classroom dan modul praktikum. Dikerjakan dengan tulis tangan dan dibawa saat melakukan praktikum. Jadi nanti tugas pendahuluan dan modul praktikum ini harus kalian bawa saat memasuki ruangan praktikum gitu. Jadi ini tuh menjadi syarat untuk kalian agar bisa memasuki ruangan praktikum. Jadi nanti tugas pendahuluan ini kalian tulis tangan dan kalian kumpulkan waktu saat menjalankan praktikum. Nah, untuk modul praktikum ini nanti kalian cetak ya, kalian cetak dan kalian bawa saat praktikum dilaksanakan. Jadi kayak misalkan kalian praktikum modul 1 nih. Jadi nanti waktu praktikum yang modul 2-nya kalian bawa laporan yang praktikum modul 1 gitu. Dicetak. Berikutnya laporan praktikum itu ditulis menggunakan Word dan disesuaikan dengan template yang telah diberi. Nah, jadi mungkin Kang David bisa menunjukkan dulu gimana ininya format laporan praktikum.
Nah, jadi ini merupakan template dari laporan praktikum yang nanti akan dikumpulkan. Nah, jadi nanti kalian itu nggak usah ngubah fontnya atau enggak ukuran fontnya. Jadi sesuaikan aja sama template yang udah dikasih itu. Nanti di sebelah kanan atas kalian lampirkan foto kalian. Fotonya formal ya. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut Kang David ke peraturan berikutnya. Nah, berikutnya tidak ada toleransi keterlambatan pengumpulan tugas pendahuluan, keterlambatan datang praktikum dan pengumpulan laporan praktikum. Jadi nanti kalau kalian terlambat gitu datang praktikum, kami tidak bisa memberikan perpanjangan waktu. Jadi kayak waktunya ya udah seperti itu aja, 1,5 jam. Nah, untuk pengumpulan laporan praktikum ini kayak kami pengennya sih kalian tuh tepat waktu gitu ngumpulinnya. Jadi pas kalian datang praktikum ya kalian bawa gitu, jadi cetak. Seperti itu. Habis itu segala tindakan plagiarisme oleh praktikan akan mendapatkan sanksi berupa nilai 0 pada laporan praktikum. Jadi ini peraturan yang diminta oleh Bu Ulin sendiri untuk kami aspraknya. Jadi usahain dari kalian tuh jangan pernah copy atau enggak kayak niru gitu punya teman kalian secara sama persis gitu. Kalau bisa ya emang kalau misalkan kelompoknya kan sama gitu, datanya sama, ya nanti mungkin dibeda-bedain di hasil analisisnya. Seperti itu. Berikutnya. Nah, berikutnya itu ada kelengkapan praktikum. Jadi apa aja sih yang harus dibawa saat praktikum dilaksanakan. Yang pertama itu praktikan wajib membawa modul percobaan. Nah, itu perwakilan per kelompok ya. Jadi kalian tuh bisa dicetak, mungkin kalau kalian pengen dicetak terserah gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen simple, nggak buang-buang uang, ya kalian bisa bawa aja HP kalian gitu untuk melihat modulnya di HP. Nah, berikutnya praktikan itu wajib membawa tugas pendahuluan. Nah, itu semua individu ya, kalian bawa yang ditulis tangan ini. Berikutnya, praktikan wajib membawa alat tulis berupa buku dan pena bertinta. Nah, jadi ini nanti kalian harus bawa ya kayak buku catatan gitu. Nah, fungsi buku catatan ini tuh kalian mengamati hasil dari praktikumnya, entah kejadian-kejadian di lab, kayak misalkan ada yang bermasalah segala macam. Nah, kalian tuh tulis semua di buku catatan ini. Gitu. Nanti ada penilaian juga sih untuk buku catatan ini. Gimana kalian nulisnya, gimana kalian mengamati hal-hal yang terjadi di laboratorium nanti dan sebagainya. Nah, berikutnya itu praktikan wajib membawa kedua form penilaian. Nah, ini tuh form penilaian itu perwakilan aja per kelompok gitu. Misalkan kelompoknya kan terdiri dari 3 orang ya atau enggak 2 orang. Nah, kalian bawa satu aja gitu form penilaiannya. Jadi nanti kalau nggak salah udah saya share juga di Google Classroom gitu. Formnya itu 2 form gitu, 2 form penilaian. Nah, berikutnya praktikan itu wajib membawa laporan praktikum modul sebelumnya yang telah di-print. Nah, ini kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi kalian tuh membawa laprak modul sebelumnya gitu, yang udah di-print atau dicetak. Nah, apabila praktikan tidak membawa kelengkapan praktikum, maka praktikan tidak diperbolehkan mengikuti praktikum. Seperti itu. Berikutnya Kang David. Nah, ini tuh ada persiapan sebelum praktikum ya. Pertama itu praktikan mempelajari dan memahami setiap modul yang akan dikerjakan sebelum praktikum. Nah, ini saya sih pengen banget sih kalian tuh belajar dulu gitu. Lihat dulu gitu modulnya. Apa aja yang pengen dikerjain nanti di modul 1 misalkan. Jadi kayak kalian datang ke praktikum ini tuh nggak kosong banget gitu. Nggak sama sekali nggak tahu konsep. Nah, nanti untuk ini pun kami juga mengadakan sesi pendalaman materi di hari Sabtu atau enggak Minggu. Jadi kalau kalian bisa hadir ya hadir gitu. Soalnya kan kalau kalian hadir langsung, kalian bisa tanya jawab mungkin atau ada yang kesusahan gitu kalian tanyain. Tapi yang nggak datang juga tenang aja sih. Kami juga nanti akan record gitu, simpen ntar ditaruh di Google Classroom link ininya, link video rekamannya. Nah, berikutnya itu praktikan mempelajari dan memahami mengenai SOP laboratorium produksi. Nah, ini tuh saya tekanin lagi gitu. Kita tuh harus mentaati gitu atau menjalankan semua SOP dari laboratorium produksi. Karena itu yang sudah dikewenangkan pada kami. Nah, berikutnya akan diadakan diskusi bersama mengenai percobaan praktikum di hari Minggu secara daring atau melalui Google Meet. Nah, ini tadi yang udah saya bahas juga.
Jadi kalian gak usah takut gitu. Jadi nanti hari Minggu kalian akan menjalankan pendalaman materi gitu oleh kami sebagai asprak. Nah di sini tuh kalian bebas nanya semua materi yang ada pada modul yang akan dilaksanakan praktikumnya. Nah berikutnya praktikan mengerjakan tugas pendahuluan yang ada di modul. Jadi tugas pendahuluan ini ya emang harus dikerjain gitu, tulis tangan, walaupun emang rada banyak gitu ya. Tapi gampang-gampang sih, semoga aja. Nah, berikutnya praktikan mengerjakan laporan praktikum modul sebelumnya. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya tekankan juga, kalian itu harus mengerjakan laporan praktikum modul yang sebelumnya dulu dan dicetak. Berikutnya, Kang David. Nah, untuk pelaksanaan praktikum nih. Untuk modul 1 ini kami melaksanakannya di tanggal 17 sampai 18 Mei. Sedangkan modul 2 itu seminggu berikutnya yaitu 24 sampai 25 Mei. Begitu pula dengan modul 3 juga 31 Mei sampai 1 Juni, modul 4 7 sampai 8 Juni, modul 5 14 sampai 15 Juli. Nah, itu ya emang kelipatan seminggu sih setiap modulnya. Nah, jadi ini juga ada keterangan sesinya. Dalam satu hari kan ada 4 sesi nih. Yang sesi pertama itu dari jam 8 sampai jam setengah 10, dari sesi 2 dari jam 10 sampai jam setengah 12, sesi 3 dari jam setengah 1 sampai jam 2, sesi 4 tuh dari jam setengah 3 sampai jam 4. Itu. Nah, setiap sesi ini tuh terdiri dari 10 sampai 15 mahasiswa. Berikutnya Kang David. Nah, berikutnya ini ada seminar praktikum yang mungkin akan dijelaskan oleh Kang David. Oke, saya maksudnya menceritakan seminar praktikum. Jadi seminar praktikum ini apa sih sebenarnya? Ya ini sederhananya kayak seminar proposal ya. Jadi kayak teman-teman kan sudah mengerjain setiap modul yang sudah diberikan tuh, teman-teman tuangkan dalam bentuk laporan. Nah, bagaimana laporan ini bisa teman-teman pahami gitu, bisa teman-teman buktikan, teman-teman tuh paham secara materi dan teori gitu. Jadi nanti saya akan menguji bersama Kang Haris tentang setiap percobaan atau laporan praktikum yang teman-teman telah buat, seperti tujuan praktikum ini apa sih dari setiap modul, seperti teori-teori yang digunakan dalam setiap praktikum itu seperti apa sih, terus langkah-langkahnya itu seperti apa sih gitu. Jadi teman-teman harap dipahami dan didalami setiap melakukan percobaan praktikum. Nanti dalam praktikum ini rencana akan dilaksanakan online setelah rangkaian seluruh praktikum telah selesai sekitar tanggal 17 sampai 18 Juni. Jadi nanti metodenya paling saya tanya per orang itu sekitar 3 sampai 5 pertanyaan dari laporan yang telah teman-teman buat. Nanti saya kumpulkan di satu meet tiap kelompok gitu. Jadi ya biar enak aja tanya jawabnya. Jadi lebih eksklusif lagi. Nah, jadi pesan saya tuh ya teman-teman tuh melakukan praktikum minggu depan tuh dengan hikmah gitu, dengan mengerti gitu setiap tentang yang kerjakan yang akan digunakan sehingga dengan praktikum ini dapat teman-teman praktikan nantinya atau membuktikan gitu bahwa teman-teman itu bisa dan mengikuti praktikum dengan baik dan benar. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab.